Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan video kita yang ketiga ini ya, untuk pertemuan ketiga. Jadi, kalau tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang perlu dipahami dari komunikasi nonverbal, karena nonverbal itu berasal dari semua isyarat yang bukan kata-kata berupa perilaku yang digunakan untuk menyampaikan arti. Nah, kita perlu paham tujuan komunikasi nonverbal itu apa, ya. Jadi menurut Ryan Buffy, jadi tujuan komunikasi nonverbal itu pertama ya, memberikan informasi, itu jelas. Karena informasi itu dibutuhkan untuk uh, bagaimana proses pertukaran itu terjadi ya. Karena itu merupakan sebuah feedback ataupun umpan balik begitu ya. Misalnya seorang distributor atau produsen memberikan informasi tentang produknya, maka konsumen akan menjawab atau merespon. Nah, dalam kasus itu mungkin kita bisa menggambarkan hal yang simpel. Nah, kita lihat lagi yang lainnya, tujuan komunikasi selain memberikan informasi, yaitu kedua, mengatur alur percakapan, gitu ya. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Nah, jadi terus lima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan terakhir mempermudah tugas-tugas khusus. Maksudnya gimana, Pak? Mengatur alur percakapan itu seperti apa begitu ya? Ya, terkadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipahami orang lain atau lawan bicara kita atau komunikan kita terhadap eh, komunikasi-komunikasi verbal yang kita berikan. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipahami, dan memang tidak bisa dipungkir, dan kita nggak bisa menafikan ketidakpahaman komunikan kita, karena memang dari sisi bahasa, dari sisi ketidakjelasan pun ada beberapa hambatan gitu ya. Nah, untuk mengatur itu ya, untuk menghindari itu, makanya komunikasi nonverbal itu bisa berfungsi untuk mengatur alurnya. Ya, alur percakapan kita seperti apa, biar nanti itu percakapan kita mudah difahami atau mudah dimengerti gitu ya. Jadi itu diatur nih. Nah, ada jeda, ada sikap, misalnya contoh ya, kalau misalnya kita menginformasikan kepada penawaran nih, sales menginformasikan proses bagaimana Anda bisa membeli atau uh, apa namanya, uh, engage dengan beberapa produk-produk di Anda misalnya gitu ya. Nah, maka percakapan yang disampaikan oleh seorang sales itu perlu disampaikan dengan bisa saja, misalnya mungkin tekanan, penekanan gitu ya, apa namanya, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Misalnya ada apa namanya, gestur-gestur yang diberikan. Kalau misalnya itu bisa meyakinkan konsumen dan lain sebagainya, itu bisa banyak hal yang bisa kita berikan. Teman-teman bisa melihat itu pada saat seorang mungkin apa namanya, seorang sales menawarkan barang ke kita ya. Tidak hanya sekedar ngomong-ngomong gini, "Ayo Bapak, saya mau menawarkan sesuatu," tanpa ada mimik muka, tanpa ada intonasi, tanpa ada hal-hal lain penambah-tambahan, kan nggak mungkin gitu ya. Ada banyak hal yang bisa diberikan oleh seorang komunikator untuk memahamkan dan mempengaruhi komunikan yang diajak lawan bicara gitu ya. Terus yang ketiga, mengekspresikan emosi, seperti yang tadi saya ucapkan bahwasanya ada mimik muka, ada ekspresi wajah, itu mengekspresikan emosi bahwasanya uh, produsen ini atau sales ini misalnya, ini betul-betul barang yang bermanfaat bagi komunikannya begitu, sehingga silahkan di engage untuk jadi beli gitu ya, untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Terus yang keempat, memberi sifat, melengkapi, bisa menentang ataupun mengembangkan pesan-pesan verbal gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, ada orang malu mungkin mengatakan bahwasanya itu mahal, tapi ekspresinya tidak jadi dia misalnya nih, saya nolak bahwasanya saya itu mahal gitu ya. Atau saya mungkin malu karena bilang itu mahal. Terus saya bilang, "Oh, murah ya." "Oh, murah banget," gitu ya. Tapi mimik muka saya gini, "Oh, murah banget," gitu. Karena itu nggak mungkin, dengan mimik muka seperti itu pasti itu pertentangan bagi perasaan atau mungkin komunikasi verbal yang disampaikan, seperti itu. Terus mengendalikan atau mempengaruhi orang lain gitu ya.
mengendalikan atau mempengaruhi orang lain seperti tadi yang saya bilang, posisi seorang sales, itu dia bisa memanfaatkan ekspresi mukanya untuk betul-betul totally, untuk mengajak atau mungkin mempengaruhi atau mungkin membujuk konsumennya, terus mempermudah tugas-tugas khusus gitu ya. Saya sebenarnya kurang paham yang bagian akhir ini, tapi kalau untuk mempermudah, ya kita bisa lihat bagaimana ekspresi itu bisa mempermudah komunikasi verbal kita, begitu ya. Nah, ada orang mau minta ke orang lain gitu ya, dengan wajah memelas gitu ya. Begitu kan itu bisa lebih membahasakan, memahamkan bahwasanya kita benar-benar butuh bantuan begitu. Atau mungkin ada orang yang marah tapi muka marahnya gini. Kamu itu mau saya tonjok atau saya apa? Nah, itu kan tidak paham kadang-kadang kita ini orang marah apa gimana sih gitu ya. Tapi dengan ekspresi muka yang marah ngotot gitu, mata melotot, gigi apa ya, menggigit gitu ya, ngeras begitu, maka itu memudahkan orang lain untuk memahami bahwasanya kita dalam kondisi marah seperti itu. Itu tujuan-tujuan komunikasi nonverbal ya. Teman-teman bisa melakukan komunikasi nonverbal pada atau menggunakan jenis komunikasi ini untuk konsumen Anda, misalnya kalau nanti Anda berbisnis begitu ya. Ini tujuannya sangat membantu komunikasi verbal kita, baik pada saat kita membuat caption, copywriting, ataupun apapun itu di Instagram atau misalnya di kolom deskripsi barang kita di marketplace. Maka simbol-simbol ataupun ekspresi-ekspresi yang bisa saja itu merupakan komunikasi nonverbal itu memudahkan tugas-tugas komunikasi verbal kita, bisa menambah pengaruh terhadap para konsumen kita ataupun yang lainnya begitu ya. Terus, nah ini, jadi kita lanjut ke proses komunikasi. Nah, kemarin kita sudah pahami sempat gitu ya untuk elemen-elemennya seperti apa. Setelah kita paham elemen kan kita bisa mungkin gambarkan, oh ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang disampaikan, ada tempat penyampaian pesannya, dan ada feedbacknya begitu. Nah, gambarannya seperti apa tuh alurnya itu kalau kita mau lihat prosesnya gimana? Apakah medianya dulu muncul atau komunikatornya dulu muncul atau pesannya dulu muncul? Kan nggak seperti itu ya. Harusnya kalau misalnya kita lihat siklus dari air, perputaran air, dari air hujan, dari air laut menguap ke udara, habis itu dihujankan di pegunungan, mengalir ke sungai, sungai mengalir dari hulu ke hilir, terus ke laut lagi. Itu kan ada perputarannya begitu ya. Walaupun kita nggak ketahui siapa yang duluan begitu ya. Nah, cuman tetap ada perputaran. Seperti pada proses komunikasi yang teman-teman mungkin lihat di depan layar teman-teman, itu kan proses komunikasi. Bagaimana seseorang itu, misalnya kita mulai dari nomor satu, pengirim memiliki gagasan. Jadi diawali dari gagasan seorang komunikator, begitu ya. Ini menurut Tilley and Bovee ya, saya masih menggunakan referensi yang sama. Terus yang kedua yaitu pengirim mengubah ide itu menjadi sebuah pesan. Oh, saya mau menginformasikan bahwasanya produk saya itu bisa bermanfaat bagi seorang mahasiswa yang mungkin saja uh, keterbatasan uang dan mau kenyang dalam waktu, dengan makan hanya 2 kali sehari atau mungkin sekali sehari gitu ya. Produk saya mau mempengaruhi teman-teman bahwa saya silahkan makan ini, makan ini, makan itu begitu. Nah, terus saya punya gagasan tersebut, saya ubah gagasan itu menjadi sebuah ide, dan ide itu dalam bentuk sebuah pesan begitu. Ide itu menjadi sebuah pesan. Nah, jadi ide itu tertanam dalam sebuah atau termaktub dalam sebuah pesan bisnis begitu. Terus pesan itu saya lanjut ke proses selanjutnya, itu mengirim pesan itu baik dengan cara saya ngomong, saya nulis copywriting, saya ucapkan dengan verbal dalam sebuah iklan video di YouTube misalnya. Nah, terus saya lanjutkan ke proses selanjutnya dengan penerima itu mendapatkan pesan saya pada saat pesan saya itu sudah berada di dunia maya misalnya. Terus pesan tersebut ditafsirkan oleh komunikannya. Ya, setelah komunikan itu menafsirkan pesan saya, baru dia mengirim ide pesan mereka begitu kepada saya. Dengan cara apa? Dengan cara engage dengan produk-produk saya, komen, nggak bagus kakak, produknya kurang mengenyangkan gitu ya, cuman 1 porsi misalnya. Atau misalnya, oh produknya bagus kakak, bla 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 bla, kasih kasih testimoni dan sebagainya. Itu adalah proses penerima mengirim ide pesan dan melanjutkan pesan tersebut atau memberikan feedback pesan tersebut kepada saya misalnya seperti itu. Ini menurut
Till and Bovi. Apakah cuma 2 orang yang bisa memainkan proses ini? Tidak. Ada proses-proses gambaran lain dan mungkin saja teman-teman bisa agak sedikit, "Oh, ada juga yang lain ya? Baru tahu saya." Oh ya, memang baru tahu kan baru belajar gitu ya. Ada proses, bisnis atau mungkin konteks komunikasi menurut Shannon and Weaver ya. Jadi kita bisa lihat ini, teman-teman kita bahas satu-satu nanti. Ada juga yang menurut modelnya model Berlo ya. Ya, kita bisa melihat model komunikasi yang lain gitu ya, secara tak langsung sesungguhnya juga menunjukkan konteks komunikasi, yaitu model SCMR ya, bukan HSMR ya. Kalau ASMR gitu kita mukbang dan suaranya kayak kriuk-kriuk gitu, enggak, ini bukan bukan hal itu. Terus ada juga modelnya model siapa nih, Goody Kunz dan Kim gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Cuma nanti kita lanjutkan di video keempat saja ya. Oke.